Perkenalkan, nama saya Nurmaya Khairani dari kelas 12 Merdeka 3. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan tentang PRRI. Apa sih itu PRRI? PRRI itu adalah Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang PRRI ada 5 poin. Poin yang pertama, kapan dan di mana terjadinya PRRI. Poin yang kedua, nama tokoh-tokoh pemberontak PRRI. Poin yang ketiga, latar belakang dibentuknya PRRI. Poin yang keempat, tujuan pemberontakan PRRI. Dan poin yang kelima, upaya pemerintah dalam pemadaman pemberontakan PRRI. Nah, jadi kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kapan dan di mana terjadinya PRRI. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia terjadi pada tahun 1958 dengan deklarasi resmi didirikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gerakan ini kemudian meluas beberapa wilayah lain termasuk wilayah Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Wilayah tersebut menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta hingga akhirnya PRRI ditumpas oleh pasukan pemerintah. Nah, jadi kita masuk pada poin yang kedua, yaitu nama-nama tokoh pemberontak PRRI. Nah, di sini nama-nama tokoh pada pemberontakan ini ada 5. Yang pertama yaitu Syarifuddin Prawinegara, yang kedua Kolonel Ahmad Hussein, yang ketiga Kolonel Simbolon, yang keempat Kolonel Dahlan Dejambe, dan yang kelima Muhammad Natsir. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu latar belakang dibentuknya PRRI. Nah, yang pertama di sini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 1950-an, terjadi ketidakpuasan yang mendalam di berbagai daerah, terutama daerah Sumatera dan Sulawesi. Terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sentralistik, daerah-daerah ini merasa diperlakukan tidak adil, terutama terkait dengan alokasi anggaran dan pembangunan. Mereka merasa bahwa hasil sumber daya alam mereka banyak diambil, namun pusat tidak ada timbal balik yang memadai. Yang kedua, yaitu perbedaan pandangan politik. Pada masa itu, pemerintahan Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang cenderung otoriter dengan konsep demokrasi terpimpin. Beberapa kelompok politik daerah, terutama daerah Sumatera dan Sulawesi, merasa tidak puas dengan kebijakan dan pandangan politik Soekarno yang mereka anggap terlalu pro-komunis dan terlalu memusatkan kekuasaan di daerah Jakarta. Yang ketiga, ketegangan antara militer dan pemerintahan sipil. Ketegangan antara militer dan pemerintahan sipil juga menjadi salah satu penyebab utama banyak perwira militer di daerah yang merasa diabaikan dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah di pusat. Mereka juga merasa bahwa tentara daerah tidak mendapatkan perhatian yang cukup dibandingkan dengan tentara di daerah Jakarta. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tujuan pemberontakan PRRI. Nah, di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. PRRI ingin menunjukkan ketidakpuasan daerah-daerah tertentu, terutama daerah Sumatera dan Sulawesi, terhadap kebijakan sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Nah, yang kedua yaitu menuntut otonomi daerah yang lebih besar. Salah satu tujuan utama PRRI adalah memperoleh otonomi yang lebih besar daerah-daerah di luar Jawa. Mereka menginginkan pembagian kekuasaan yang lebih adil antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga daerah-daerah tersebut dapat mengelola sumber daya alam dan keuangan mereka dengan sendiri dan lebih mandiri. Yang ketiga yaitu menentang pengaruh komunis dalam pemerintahan. PRRI juga memiliki tujuan untuk menentang pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang semakin kuat dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Para pemberontak PRRI merasa bahwa pemerintah pusat terlalu dekat dengan komunis, dan mereka khawatir bahwa Indonesia akan jatuh ke dalam pengaruh ideologi komunis. Yang keempat, memperbaiki kondisi ekonomi daerah. PRRI bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah-daerah di luar Jawa yang mereka anggap terabaikan oleh pemerintah pusat. Dengan menguasai pemerintahan daerah, mereka berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima, menggantikan pemerintahan pusat. Pada tingkat tertentu, PRRI juga memiliki tujuan untuk menggantikan pemerintahan pusat yang dianggap tidak efektif dan tidak adil. Mereka ingin membentuk pemerintahan yang lebih desentralistik dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Meskipun pemberontakan PRRI bermula dari tuntutan-tuntutan yang spesifik terkait otonomi dan distribusi kekuasaan, gerakan ini berakhir dengan konflik bersenjata antara pasukan PRRI dan pemerintah pusat yang berujung pada kekalahan PRRI. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu upaya pemerintah dalam melakukan pemadaman pemberontakan PRRI. Pemerintahan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memadamkan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia.
Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dalam menghadapi dan memadamkan pemberontakan tersebut. Yang pertama yaitu adalah operasi militer. Pemerintahan pusat melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menumpas PRRI. Operasi militer ini dikenal sebagai Operasi 17 Agustus yang dimulai pada bulan Maret 1958. Pasukan militer pemerintah yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikerahkan untuk menyerang basis-basis PRRI di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Dua, yaitu pengerahan pasukan elit. Pemerintah mengerahkan pasukan elit seperti Komando Pasukan Khusus yang sekarang dikenal sebagai Kopassus untuk menangani daerah-daerah yang menjadi pusat perlawanan PRRI. Pasukan ini ditugaskan untuk melakukan operasi penyergapan dan penyerangan terhadap kekuatan PRRI di daerah-daerah kecil. Melalui kombinasi operasi militer, diplomasi, dan upaya lain, pemerintah Indonesia berhasil memadamkan pemberontakan PRRI pada tahun 1961. Setelah PRRI berhasil dipadamkan, pemerintahan pusat kembali mengendalikan wilayah-wilayah yang terlibat dalam pemberontakan dan situasi di Indonesia mulai stabil kembali. Sekian dari saya, terima kasih.